Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Saudaraku, seringkali saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mulai masuk masa sukar, ya. Dan ada beberapa orang, tidak semua, ada beberapa orang yang berpikir bahwa ya nanti kedepannya kan juga akan baik, semakin baik, semakin baik, semakin normal. Ini kan hanya sementara. Saudara, saya beritahu, kalau menurut firman Tuhan, tidak mungkin kedepannya akan semakin baik, semakin baik. Itu tidak mungkin. Karena menurut firman Tuhan, masa sukar itu harus datang. Dan masa sukar itu tidak mungkin sekarang sukar, terus besok tambah reda, tambah reda, tambah reda, tambah reda. Oh, tidak saudara. Masa sukar itu grafiknya akan naik terus. Bertambah sukar. Bertambah sukar, bertambah sukar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kita tidak akan ada yang tahu. Corona ini hanya awal, saudara. Corona ini hanya awal. Nantinya pasti akan datang yang lain lagi, saudara. Tidak tahu apa itu namanya. Pasti akan datang. Dan saya percaya yang akan datang ini nanti kelasnya lebih high di atas corona. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan iman yang kuat. Sehingga ketika nanti hal yang tambah berat, bukan hanya cuman virus loh saudara. Bukan hanya cuman virus. Saudara kalau mengikuti berita-berita yang bukan hoax, bukan cuman hanya virus. Semua nanti, saudara, akan menjepit kehidupan kita. Sekarang aja, seperti corona misalnya. Kita udah bersih di rumah. Seperti saya, tangan saya kalau dipegang kayak tangannya bayi, saudara. Sabun tangan itu bisa sampai seminggu sekali, saudara, habis. Tapi yang lain, manusia kan selalu berhubungan dengan orang lain. Dan yang kita berhubungan itu kan bukan cuma satu orang tok, banyak orang. Kita seperti terjepit. Kemarin ada yang share kepada saya. Iya ya, Bunda ya, lek orang numpak sepeda motor ngono awake dhewe iki wis hati-hati. Wis resik, bersih, jaga kebersihan, tapi wis hati-hati ku teko mburi kadang sik ana montor sing nerombol ae, sing terus ae gak gelem ngalah. Padahal kita dhewe wis hati-hati, wis mematuhi aturan lalu lintas, sudah pakai helm dan segala, tapi yang lainnya, lah itu saudara. Dan saudara perhatikan perkataan saya, hari ini jam ini saudara catat, kedepannya tidak mungkin akan lebih enak. Sekarang tergantung iman kita. Kapasitas iman kita itu lebih besar dari keadaan atau kapasitas iman kita itu lebih kecil dari keadaan.
Kalau kapasitas iman kita lebih besar dari keadaan, apapun keadaan yang akan terjadi ke depannya, aku tahu ada Tuhan di hidupku. Kita tidak bisa menjaga diri kita 100%. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan, jaga imanmu 100%. Di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Oleh karena itu, saya himbau kepada jemaat ABC Mosar, selain saudara ikuti aturan protokol kesehatan, saudara juga harus ikuti aturan Alkitab. Artinya, selain kita menjaga kesehatan kita, kita juga harus jaga kesehatan rohani kita. Karena ini menentukan. Menentukan. Saya pun kemana-mana selalu bawa hand spray, saudara. Biar orang bilang saya sombong, terserah. Saya kemana-mana saya wemprot semua, tawangan, muka, kaki, saya sewemproti semua, saudara. Saya juga jaga. Demikian juga saya, walaupun seorang gembala, saya juga jaga iman saya. Supaya ketika semuanya itu nanti datang, kesusahan, kesulitan itu datang, saya sudah punya modal iman sebesar biji sesawi. Oke. Hari-hari ini saya bawa saudara, saya umpamakan seperti ini. Sekarang kita itu sedang toto-toto, saudara. Sedang mempersiapkan semuanya. Kuabeh ditoto. Next. Kalau nanti semua sudah rapi seperti ini, kita tuh seperti orang yang mau bepergian jauh. Jauh-jauh hari mau pergi, kita sudah packing, saudara. Kita toto semua sampai rapi. Sampai nanti seperti ini. Baru kita siap pergi, berangkat, saudara. Next. Kalau sudah tertata rapi, kita mulai antri masuk ke dalam pesawat. Dengan barang yang sudah kita siapkan berhari-hari kemarin. Udah rapi. Antri masuk pesawat. Next. Tapi kalau masih seperti ini, saudara. Amburadul, belum ditoto, belum dicepakno. Next. Ini yang akan terjadi. Mana mau pesawat nunggu saudara leren toto-toto disik ngerapikan koper, packing. Enggak mau. Kalau sudah waktunya ya sudah berangkat, ketinggalan. Hanya bisa memandangi aja dari jauh. Tiket saudara hangus. Mana mau ganti perusahaan penerbangan, enggak mau. Karena kesalahan kita. Masih amburadul, enggak dipersiapkan dengan baik. Next. Pintu sudah tertutup. Mungkin pintu pesawat yang sudah tertutup bisa dibuka. Tapi kalau nanti pintu surga sudah tertutup, apapun orangnya, siapapun pangkatnya, betapa kaya rayanya nomor 1 di dunia, dia tidak akan bisa buka pintu surga. Pintu sudah tertutup. Makanya itu hari-hari ini, mumpung pintu belum ditutup, saya ajak saudara ngemasi, packing, ditoto sing apik, sampai nanti jadi seperti koper 2 tadi yang sudah tertata rapi. Begitu Yesus datang, kita tinggal plung. Sudah gak toto-toto lagi. Kalau toto-toto lagi, kita berarti gadis yang
bodoh. Wis siap apik-apik, gena-gena, wis dandan ayu-ayu. Lah kok mempelai teko kari, pintune ditutup. Makanya sekarang waktunya kita toto, saudara. Supaya nanti begitu Tuhan datang kita sudah kayak 2 koper aja loh, tinggal nyangking tok. Kita sudah di sini, di dalamnya sini. Bukan yang di luar tadi memandangi karena ketinggalan, bukan. Kalau sudah di sini udah goodbye. Siapapun yang ketinggalan saya tidak akan bisa tolong. Next. Sebelum saya menyampaikan Yesaya 24, akan saya awali dulu dengan apa yang sudah saya sampaikan di WA Mimbar Rohani Jumat kemarin, yaitu tentang Sion. Next. Saudara, Mika 4 ayat 1-2, itu di Mika 4 ini perikopnya adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Next. Di dalam Mika 4 ayat 1 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Jadi apa yang ditulis di Mika 4 ayat 1-2 ini benar-benar akan terjadi. Kalau saudara tanya kapan Bun akan terjadi, jawabannya pada hari-hari yang terakhir. Ayat yang akan kita baca ini akan terjadi. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ke sana mana? Ke gunung rumah Tuhan. Ini pasti terjadi. Kapan? Pada hari-hari yang terakhir. Kapan itu hari terakhir? Penentuan hari terakhir itu tergantung dengan kepekaan saudara masing-masing. Kalau engkau peka hari ini, hari-hari yang terakhir ya hari ini. Kalau engkau katakan hari-hari ini biasa, nanti pun juga akan kembali kepada keadaan yang normal. Semuanya biasa. Ini hanya keadaan zaman yang dipengaruhi oleh cuaca, oleh kebetulan ada virus-virus dan sebagainya. Biasa. Ya biasa. Ya bukan sekarang bagi saudara yang beranggapan seperti itu. Next. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Akan banyak suku bangsa pergi serta berkata, ayo, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Allah dari Yerusalem. Next. Ayat ini diulang lagi di dalam Yesaya. Persis, plek, tidak beda. Next. Saudara, hari-hari terakhir bukan hanya terjadi masa sukar. Tapi di sisi lain saudara juga harus tahu. Bukan hanya masa sukar yang terjadi. Tetapi gunung rumah Tuhan, Sion itu akan semakin ditegakkan menjulang tinggi. Sekali lagi,
di hari-hari terakhir bukan hanya masa sukar saja yang akan terjadi, tetapi gunung rumah Tuhan, Bukit Sion ini akan berdiri tegak, menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Next. Pada hari-hari terakhir akan banyak bangsa-bangsa naik ke Sion untuk menerima pengajaran dan firman Tuhan. Next. Sion adalah tempat kediaman Allah. Sion dalam arti rohani adalah gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan yang sesungguhnya? Baca di rumah nanti ayatnya. 1 Korintus 3, 16 dan 6 ayat 19 mengatakan bahwa kita ini adalah rumah Allah, bait Allah yang kudus. Next. Dikatakan pada hari-hari terakhir dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Next. Artinya pada hari-hari terakhir lewat pertobatan hidup kita, di mana kita adalah gereja Tuhan, kita adalah bait Allah, kita adalah rumah Allah. Lewat pertobatan hidup kita akan banyak orang datang pada Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Next. Bersiaplah saudara. Engkau sebagai Sion-Sion rohani. Pada hari-hari terakhir, yakni mulai saat ini, lewat pertobatanmu, akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan untuk mengikut ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena Sion rohani itu adalah kita. Dan pada hari terakhir Sion itu akan berdiri tegak dan menjulang tinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Next. Saat ini juga, wahai semua yang terhisap warga ABC Mosar, persiapkan dirimu, ikuti kegerakan Allah ini, kuduskan hidupmu bagi Tuhan, terus kerjakan pertobatan. Karena di hari-hari terakhir, Sion itu akan berdiri tegak. Menjulang tinggi. Siapa Sion itu? Kita bait Tuhan. Kita rumah Tuhan. Kita bukan hanya terus ingat masa sukar, masa sukar, masa sukar. Tetapi di sisi lain, kita harus menjadi Sion. Di akhir zaman. Untuk berdiri tegak menjulang tinggi. Menjadi kesaksian hidup lewat pertobatan hidup kita. Banyak suku-suku bangsa akan lari mencari Tuhan. Dan mengikuti ajaran Tuhan, firman Tuhan. Itu saudara. Saya bukan hanya memberikan masa sukar, masa sukar, masa sukar. Tapi di sisi lain, sama di hari-hari terakhir akan terjadi. Sion akan menjulang tinggi. Next. Sekarang kita akan masuk dalam Yesaya 24, saudara. Ya. Nanti Yesaya 24 sampai 27 ini adalah nubuatan tentang akhir zaman, saudara. Nanti di pasal 25, ya, Yesaya pasal 25 sampai Yesaya pasal 27 itu, Yesaya pasal 24 sampai pasal 27 itu adalah tentang nubuatan akhir zaman. Nanti saudara baca di rumah, Yesaya pasal 25, bagaimana kerajaan Sion dipulihkan. Nubuatan tentang akhir zaman, menurut Yesaya 24, bumi akan dihancurkan. Next. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya.
setandus-tandusnya. Berarti tandusnya itu udah pol, saudara. Next. Bumi akan dihancurkan. Next. Bumi akan dibalikkan permukaannya. Ini Yesaya yang ngomong, saudara ya. Nanti saudara baca di rumah. Jadi nanti dikatakan nubuatan tentang akhir zaman. Bumi itu permukaannya akan dibalikkan, saudara. Saya enggak ngerti ya opong kok rupanya bumi, saudara. Kalau meja dibalik, kakinya di atas, tatakannya di bawah. Lah nek bumi diwalik permukaannya, apa saudara? Bukan seperti tahu walik, saudara. Tapi saya percaya bumi sudah tidak akan berbentuk, tidak karu-karuan, saudara. Bumi akan dibalikkan permukaannya. Ini bukan firman horor, saudara. Tapi ini firman Allah yang sungguh akan terjadi dan digenapi. Dikatakan ini nubuatan akhir zaman. Next. Bumi akan dijarah sehabis-habisnya. Saya tidak bisa bayangkan bumi dijarah. Sekarang aja kalau ada kerusuhan-kerusuhan kita miris. Lihat video, dengar berita, kerusuhan sana sini terjadi. Tapi ini nanti saudara, dijarah sehabis-habisnya. Wis ndak diumani, saudara. Next. Bumi dan langit akan berkabung, layu dan merana. Lah iki repot, saudara. Bumi yang sekarang kita duduk ini, saudara, nanti itu akan berkabung, layu dan merana. Alum. Layu itu alum, seumpama tumbuhan, saudara. Dan merana. Di sini saya percaya merana bukan seperti merananya orang yang putus cinta, saudara. Merana. Tapi kalau bumi merana, wah jangan main-main, saudara. Dan ini terjadi nanti. Next. Bumi akan remuk redam. Remuk redam, hancur, cur, saudara. Ini akan terjadi. Bumi akan remuk redam. Next. Bumi akan hancur luluh. Next. Bumi akan goncang-gancing. Terjadi goyangan yang cepat, sangat kuat. Ya, jadi bukan hanya sebatas gempa, saudara. Akan terjadi goyangan yang cepat dan goyangannya itu sangat kuat sekali. Itu yang namanya bumi akan goncang-gancing. Nggak tahu nanti gimana keadaannya, saudara. Next. Bumi akan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Saudara tahu orang mabuk itu gimana ya? Kalau saya sih sampai sekarang belum pernah tahu, saudara, orang mabuk. Cuman kalau lihat di sinetron mungkin kalau orang mabuk ya. Mungkin loh saudara, mungkin begitu. Terhuyung-huyung gini. Nah, bumi ini nanti akan terhuyung-huyung seperti orang mabuk itu tadi, saudara. Ini menurut nubuatan Yesaya 24. Dan ini pasti terjadi. Karena sudah ditulis dalam firman Allah. Next. Bumi akan goyang seperti gobok ditiup angin. Saudara tahu gobok bukan rumah gedong loh. Di sini ditulis gubuk loh, saudara nanti baca di rumah. Bukan rumah gedong, saudara, gobok. Gobok yang ditiup angin itu gimana, saudara? Pus.
Nek oma gedong ditiup angin mungkin masih horek. Kalau ini gubuk loh saudara. Seperti gubuk ditiup angin. Tidak ada kekuatannya lagi. Namanya saja gubuk, bukan rumah gedung saudara. Bumi akan kehilangan kekuatan. Makanya bumi akan goyang seperti gubuk ditiup angin. Tidak ada kekuatan lagi di dalamnya. Next. Penduduk bumi akan diserakkan. Serak itu artinya cerai-berai, ndak karuan. Diserakkan. Next. Penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Bumi akan hangus lenyap dan manusia hanya tinggal sedikit. Next. Lalu selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia? Next. Yesaya 24 ayat 2 mengatakan, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah juga nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Next. Maksudnya, saat itu semua orang, apapun statusnya, siapapun dia, akan mengalami hal dan sikon yang sama. Yaitu Yesaya 24 ayat 7, 8, dan 11. Apa itu? Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana. Semua orang yang bersuka hati mengeluh. Next. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Next. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Next. Setiap orang, siapapun itu, apapun statusnya, baik itu nyonya, baik itu tuan, baik itu hamba, baik itu yang berhutang, baik itu yang mengutangi, siapapun orangnya, apapun statusnya, mereka semua akan sama, yaitu kehilangan sukacita dan kegembiraan. Karena saat itu sukacita dan kegembiraan sirna dari bumi. Bayangkan orang hidup tapi isinya sumpek tok, gak ono sukacita, gak ono kegembiraan, karena itu sudah sirna dari bumi. Dikatakan tadi, orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, artinya orang miskin dan orang kaya saake-ake duweke padha nasibe akan mengalami ini nanti. Yesaya 24 sudah mengatakan. Dari awal tadi saya sudah ngomong, kalau imanmu tidak bisa mumpuni, tidak bisa melebihi keadaan, kau akan hanyut. Tapi kalau engkau punya iman melebihi keadaan, engkau akan tetap kuat bersama Tuhan. Next. Bagi orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti merasakan atmosfer. Atmosfer itu suasana perasaan.
percepatan kedatangan Tuhan. Kalau saya bahasakan bahasa sehari-hari, orang yang intim dengan Tuhan, saat ini mereka wis ngerasakno ambu-ambune, lek kedatangan Tuhan itu akan dipercepat. Ingat saudara, 2, 3 bulan, 4 bulan ke depan, apa yang akan terjadi? Saya percaya itu keparahannya di atas COVID-19. Saya bukan menakut-nakuti. Saya bukan berharap yang jelek-jelek. Kalau saya berkata seperti ini, saya memompa iman saudara. Supaya imanmu bertambah. Karena engkau sudah tahu, engkau sudah membaca zaman ini bagaimana nantinya. Bagi orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti merasakan atmosfer, suasana perasaan, percepatan kedatangan Tuhan. Next. Bagi orang yang tidak intim dengan Tuhan, dia tidak peka dengan krisis demi krisis yang ada. Semua dianggap tetap biasa-biasa dan wajar-wajar saja. Maka Matius 24 ayat 37-39 akan terjadi dalam hidupnya. Nanti dibaca di rumah, apa itu? Sementara orang kawin, mengawinkan, ya keadaannya biasa saja. Tidak terduga sama sekali. Kemudian saat-saat seperti itu Yesus datang. Ini bagi orang yang tidak intim dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang intim dengan Tuhan, ambu-ambune iku wis iso ngambu, saudara. Next. Waktu kedatangan Tuhan memang tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus sendiri pun tidak tahu. Tetapi tentang persiapan harus kita lakukan menjelang hari kedatangan Tuhan itu sudah diberitahukan kepada kita di dalam Bible, di dalam firman-Nya. Kita semua tidak tahu. Siapapun di seluruh dunia ini tidak ada yang tahu tepatnya kapan Yesus datang. Tetapi yang baiknya itu saudara, kita sudah dikasih tahu siapa. Iki loh caramu siap, ngene. Seperti yang sudah saya sampaikan. Berbahagialah kita. Walaupun kita gak tahu kapan itu yang kita nanti datang. Tapi kita wis dikei corone. Iki loh siapa, corone ngene ya. Iki caramu siap. Engko dilungkas aku teko. Lek awakmu wis siap kabeh. Kari ngangkat tok. Nah, sekarang tergantung kita. Kita wis dikai corone, iki lho corone siap ngene. Sekarang tergantung kita. Kita mau ndak ngikuti cara-cara itu? Ngikuti kriteria wong sing bakale ambek aku, ini omongannya Yesus ya. Wong sing bakale kok ambek aku dadi siji ambek aku iku wong sing gawe dress code kain lenan halus. Tuhan kan ngomong gitu. Nanti yang diundang di pesta perkawin anak domba kan yang pakai kain lenan halus. Lah saiki itu kita wis dikei kuncine. Berarti sekarang kita harus mempersiapkan kain lenan halus itu. Lho lak wis enak saya wis dikei kuncine, ayo dilakoni cek engko nek pas Yesus teko kita masuk dalam pesta kawin anak domba. Kan begitu saudara. Kita sekarang itu sudah dibilangi, kamu harus gini. Bersyukur loh kita, ndak tahu kapan datangnya tapi kita wis dikek bocoran. Sing penting iki lakokno. Engko nek aku teko, kari tak angkat tok. Tuh saudara. Memang saat kedatangannya kita ndak tahu, tapi kita sudah dibuka di dalam Bible, di dalam firman Tuhan, apa sekarang yang harus kita kerjakan. Itu sudah dibuka semua, saudara. Minggu depan akan saya urut itu. Akan saya urut satu persatu. Apa yang harus kita lakukan yang Tuhan sudah berikan di Bible itu, saudara.
Supaya kita kembali ingat. Saudara bisa tulis di buku, saudara bisa tulis di HP. Oh, saya harus ini, harus ini, harus ini. Saudara sekarang sedang packing noto baju. Nanti kalau Tuhan datang, packingmu sudah selesai. Kopermu wis nutup rapi. Tuhan datang, kau tinggal. Apa ae sing kudu disiapno? Wis ono ndek Bible. Apa yang harus saudara masukkan ketika saudara packing? Handuk, sabun, sepatu, baju mantel, baju dingin, baju panas, selimut. Semua itu ada di dalam Bible. Apa yang harus saudara packing? Ada semua di dalam Bible. Wis dituduhno, saudara. Sudah ditunjukkan. Sehingga nanti ketika Tuhan datang itu sabun, sikat gigi, sepatu, selimut. Wis jangkep kabeh di dalam koper saudara. Sekarang ini kita saatnya packing. Seperti tadi, noto baju. Siap-siap, saudara. Lanjut kepada Yesaya, saudara. Nanti saudara baca di rumah. Setelah Yesaya 24, nanti ada Yesaya 25. Bagaimana kerajaan Sion dipulihkan. Sekali lagi Sion itu siapa? Kita inilah Sion rohani. Bersiaplah engkau di akhir zaman ini berdiri tegak. Menjulang tinggi. Lewat pertobatan hidup saudara. Akan banyak suku bangsa naik ke Gunung Sion. Untuk mencari pengajaran firman Tuhan. Saudara, kita ditegakkan sebagai Sion rohani. Bukan untuk melakukan mujizat. No. Saudara menjadi Sion rohani. Bukan nanti pekerjaan saudara berdoa menyembuhkan orang. Berdoa orang diberkati. Berdoa. No. Firman Tuhan katakan dan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Bukan saudara nanti akan namamu tenar. Engkau mendoakan orang sembuh. Mujizat. Ada orang gini. Karena doamu orang itu diberkati. No. Pengajaran. Baca yang jelas. Dari Sion nanti akan keluar pengajaran. Bagaimana engkau bertobat. Pengalaman pertobatanmu itu. Nanti yang akan merupakan pengajaran. Pertobatan berdasarkan firman Tuhan. Dan ini saatnya. Kita sebagai Sion rohani di akhir zaman berdiri tegak. Menjulang tinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Banyak suku bangsa akan datang. Melihat pertobatan kita. Melihat bagaimana kita mengejar pengajaran yang dari Tuhan itu. Akan banyak orang yang masuk di jalan itu, saudara. Oleh karena itu, Yesaya 24, 25 sampai 27, saudara baca di rumah. Selain masa sukar, di sisi lain kita juga perlu tahu bahwa di zaman terakhir, Gunung Sion itu akan berdiri tegak. Bukan untuk melakukan mujizat, kesembuhan, berkat dan lain-lain. Tapi pengajaran akan keluar dari Sion. Ayo sekarang kita lari, saudara. Saya percaya setiap saudara yang duduk di tempat ini adalah Sion rohani. Tidak ada yang tidak. No. Roh Allah sedang ada di tempat ini. Sedang mengurapi engkau. Per orang demi per orang. Karena engkau Sion rohani. Yang siap berdiri tegak di akhir zaman. Menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Dari hidupmu. Dari pertobatanmu. Banyak orang akan datang ingin mendapat pengajaran dari firman Tuhan. Di akhir zaman nanti. Akan ada orang datang. Pak Soleh, tak lihat-lihat sekarang Pak Soleh kok enggak kayak dulu ya.
Sekarang Pak Soleh ini sabar. Apa sih kuncinya Pak Soleh? Oh Mas, saya ini dilatih sabar kayak gini ini. Dilatih sama firman Tuhan. Tuhan yang memberi saya kekuatan sehingga saya bisa berubah jadi sabar. Aku kok pengen yo kayak Pak Soleh. Di akhir zaman ini, ada orang datang ke Elvira. Bu Elvira, jenengan iku kok sumeh yo, terus sukacita. Ya apa sih carane lah, aku iku kok sumpek, kae wis di PHK, blonjo angel, wis pikiran judek tok. Apa sih kuncine? Oh, saya sukacita karena saya punya Tuhan dalam hidup saya. Saya sukacita karena saya dituntun firman Tuhan. Aku kepingin ke jenengan Bu Elvira, iso sukacita terus ya apa carane? Ditonton. Itu yang namanya Sion di akhir zaman berdiri tegak. Menjulang tinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Pagi hari ini minta kepada Tuhan. Engkau bukan Sion sembarang Sion. Tapi engkau Sion yang berdiri tegak. Minta kepada Tuhan. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Karena ini firman Allah, saudara. Firman Allah.